Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din fa khassa ba'd ash-shahari wal ayyami wal layali bimazala wa fadaila yu'azzamu fiha al-ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب المنهيات لعلكم تفلحون. Kaum muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong muttaqin yang dengan ini akan menurunkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tahun Hijriah seperti juga tahun Masehi merupakan bagian dari fenomena alam biasa. Secara ringkas, bila kalender Masehi berdasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Karena itulah kita sering mendengar kalender Hijriah disebut pula kalender Qamariyah. Qamar artinya bulan. Sedangkan kalender Masehi dikenal dengan sebutan kalender Samsiyah. Artinya Samsiyah adalah matahari. Namun demikian, di balik posisinya sebagai gejala alam tersebut, terdapat keistimewaan-keistimewaan karena agama memang menjadikannya demikian. Islam mengajarkan bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan yang lainnya dalam kalender Hijriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan sama. Dalam Islam ada 4 bulan utama di luar Ramadan, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan itulah Islam menganjurkan pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka didorong untuk memperbanyak puasa, zikir, sedekah dan solidaritas kepada sesama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengenalkan istilah Al-Ayyamul Fadilah atau hari-hari utama. Menurutnya hari-hari utama selalu dijumpai dalam tiap minggu dan bulan. Imam Al-Ghazali juga menyebut istilah Al-Ashhurul Fadilah atau bulan-bulan utama. Bulan-bulan utama ini juga selalu bisa dijumpai di tiap tahun. Waktu adalah salah satu dari makhluk Allah, seperti juga manusia, jin dan binatang.
Namun sebagaimana ada tempat-tempat utama seperti Multazam, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa serta yang lainnya, waktu pun demikian. Dalam tiap rentang waktu tertentu, baik hari, pekan, bulan dan tahun, selalu terkandung bagian waktu yang diistimewakan. Misalnya waktu antara maghrib dan isya, seperti malam terakhir, hari Jumat, bulan Ramadan, bulan Muharram dan lain sebagainya. Dalam waktu-waktu spesial itulah pahala bisa dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan, dan doa-doa kemungkinan besar untuk dikabulkan. Hadirin jamaah salat jemaah rahimakumullah, Allah memang telah menganugerahkan kita kesempatan-kesempatan emas yang demikian banyak. Allah mengutamakan waktu-waktu tertentu karena hendak memberi keutamaan pada hamba-hambanya, sebagaimana keterangan Al-Imam Al-Asur saat menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 tadi. Wa'alam anna tafdil al-awqati wal biqa'i yusabbihu tafdilan nas, fatafdilun nasi bima yasduru anhum minal a'mali salihah wal akhlaqil karimah. Ketahuilah bahawa dimuliakannya sejumlah waktu dan tempat tertentu merupakan kehendak dimuliakannya manusia melalui perbuatan-perbuatan baik dan akhlak mulia yang mereka lakukan. Pernyataan Imam Ibnu Ashur mengandung pengertian bahawa kemuliaan bulan tertentu tidak mutlak berarti kemuliaan umat Islam secara otomatis. Kemuliaan umat Islam mengandung syarat, yakni ketika mereka mau mengisi waktu-waktu khusus tertentu dengan amal soleh dan akhlakul karimah. Keutamaan bulan-bulan khusus adalah satu hal, dan keutamaan pribadi orang-orang Islam adalah hal yang lain. Keistimewaan bulan Muharram adalah satu hal, sementara keistimewaan individu-individu kaum muslimin adalah soal yang lain. Hal tersebut sangat tergantung bagaimana kita umat Islam merespon keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah itu kepada kita, apakah mengisinya dengan baik atau tidak. Di antara amalan yang amat dianjurkan di bulan pertama kalender Hijriah ini adalah puasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, seseorang datang menemui Rasulullah dan bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdal ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yakni bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Penyebutan Muharram sebagai bulan Allah atau Syahrullah menunjukkan posisi bulan ini yang amat spesial. Melalui riwayat Ibnu Majah pula, pada puasa hari Ashura atau tanggal 10 Muharram disebut sebagai bagian dari amalan untuk menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat. Selain 10 Muharram, puasa juga masih dianjurkan pada hari-hari lain di bulan ini. Amalan lain yang bisa digiatkan untuk meningkatkan solidaritas antar sesama. Kebanyakan umat Islam, utamanya di Indonesia, menjadikan momentum Muharram sebagai lebarannya anak yatim, dengan memberikan santunan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua dan secara ekonomi lemah. Kiai Haji Saleh Darat dalam kitabnya Lataifut Thaharah wa Asrarus Shalah mengistilahkan 10 Muharram sebagai bagian dari hari raya umat Islam yang layak diperingati dengan sedekah kepada fakir miskin. Tentu saja menyantuni anak yatim atau membantu siapapun yang butuh pertolongan tak terkait dengan waktu. Tapi Muharram adalah momentum yang sangat baik untuk menunjukkan kepedulian sosial kita. Bulan mulia harus diisi dengan perbuatan mulia. Al-a'malus salihah wal akhlaqul karimah yang disebut Imam Al-Asur harus hadir jika kita ingin meraih berkah keutamaan bulan Muharram. Pengertian amal soleh dan akhlak mulia amatlah luas, mencakup ibadah kepada Allah, berhubungan dengan masyarakat atau sikap kita terhadap lingkungan alam kita. Bulan Muharram merupakan bulan yang bagus untuk mengawali tahun dengan perbuatan dan perangai positif. Muharram bisa dikatakan cerminan langkah awal kita untuk menapaki 11 bulan berikutnya di pembukaan tahun baru Hijriah ini. Al-Fakir mengajak kepada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk memuliakan bulan ini dengan menjernihkan hati, membenahi perilaku,
dan memperindah karakter kepribadian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azima innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا